Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab haji. Yang pertama adalah manasik ihram dan mikot. Ihram adalah keadaan di mana seseorang sudah meniatkan hatinya untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ihram dilakukan mulai dari mikot sampai ke tahallul. Sunnah umum ihram yaitu harus bersih dari segala kotoran seperti mandi, memotong kumis jika sudah panjang, kemudian boleh menggunakan wewangian sebelum ihram. Setelah ihram dilakukan, tidak boleh lagi memakai parfum atau wewangian yang lain. Adapun larangan saat ihram, yang pertama, tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya. Yang kedua, tidak boleh menutup kepala untuk laki-laki dan muka untuk perempuan. Yang ketiga, tidak boleh menikah dan bersetubuh. Yang keempat, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Yang kelima, tidak boleh membunuh makhluk hidup. Dan yang terakhir, tidak boleh memotong kuku atau rambut kecuali saat tahallul. Pakaian untuk ihram harus disunahkan berwarna putih. Untuk laki-laki 2 lapis kain, 1 untuk sarung dan 1 lagi untuk diselendangkan. Untuk perempuan harus menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan juga muka. Kemudian manasik di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah dari mulai matahari tergelincir sampai dengan terbit fajar pada hari nahar, yaitu hari menyembelih kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qosor zuhur asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim dan qosor maghrib isya. Dalam makna itiraf, Arafah memiliki makna pengakuan dosa dan hilaf yang telah diperbuat. Karena itu, wukuf di padang Arafah adalah menghentikan segala aktivitas. Sejatinya, batin tidak berdiam diri, melainkan melakukan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kezoliman. Dalam makna ta'aruf, Arafah adalah medium untuk saling mengenal antar umat muslim. Dalam arti Arafah as-sabar, Arafah yaitu medium mengaplikasikan kesabaran yang nyata. Makna lain dari Arafah yaitu ma'rifatul Islam, yaitu sebuah proses mengenal Islam sebagai agama Allah yang sempurna. Karena itu dalam khutbah wada, Nabi membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Kemudian manasik di Muzdalifah dan di Mina. Setelah melakukan wukuf di Arafah, jamaah kemudian beralih ke Muzdalifah dan Mina. Di Muzdalifah, para jamaah haji akan bermalam atau mabit sampai fajar. Di sana mereka melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak dan qosor. Di Muzdalifah juga jamaah haji mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Setelah itu, jamaah haji pergi ke Mina untuk melempar jumroh. Ada 3 lokasi untuk melempar jumroh. Yang pertama yaitu jumroh akabah, yang kedua jumroh wusta, dan yang ketiga jumroh ula. Di Mina, jamaah haji wajib bermabit pada malam 11-12 Zulhijjah bagi jamaah haji yang melaksanakan nafar awal, atau malam 11, 12, 13 Zulhijjah bagi jamaah haji yang melaksanakan nafar sani. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah rukun haji yang mesti dilakukan, dan apabila tidak dilakukan maka ibadah hajinya tidak sah. Tawaf ini biasa disebut dengan tawaf ziarah atau tawaf fard, dan bisa pula disebut dengan tawaf rukun karena ia merupakan tawaf rukun haji. Setelah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah lalu ke Mina. Pada hari Id kemudian melempar jumroh, lalu nahar melakukan penyembelihan dan memotong rambut. Maka ia mendatangi Mekah
untuk melaksanakan tawaf ifadah. Pelaksanaan waktu tawaf ifadah tidak dibatasi, tetapi lebih afdol pada tanggal 10 Zulhijjah. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Setiap putaran merupakan rukun menurut para jumhur. Wajib bagi yang mampu berjalan untuk melakukan tawaf. Disunahkan untuk mempercepat jalannya dan memperpendek langkahnya, dan idtiba, yaitu membuka pundak bagian kanan. Ini berlaku bagi yang melakukan syai setelah itu. Kemudian yang terakhir, dalam melaksanakan tawaf diwajibkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, dan menurut Syafi'iyah dianggap sebagai sunnah. Dan bab haji yang terakhir yaitu ibadah dan situs bersejarah di Madinah. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf, takut, raja, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, ragbah, senang, dan rahbah, takut adalah ibadah kalbiyah, yaitu ibadah hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, dan tahmid beserta rasa syukur merupakan ibadah lisan, dan hati adalah ibadah lisaniyah kalbiyah, yaitu ibadah hati dan lisan. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah kalbiyah, yaitu ibadah fisik dan hati. Kemudian situs bersejarah di Madinah, yang pertama Makam Baqi, yaitu komplek pemakaman besar di kota Madinah berseberangan dengan Masjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad dimakamkan dan para kerabatnya. Yang kedua Kubah Hijau, yaitu kubah yang berada di atas makam Nabi Muhammad. Tidak hanya berada di atas makam Nabi Muhammad, di atas makam sahabat beliau yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga terdapat kubah hijau. Yang ketiga Masjid Qiblatain, yaitu masjid berkiblat 2 yang berlokasi di atas bukit kecil menuju Universitas Madinah. Kemudian Masjid Kuba yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW sesuai perintah Allah yang diturunkan melalui surat At-Taubah. Kemudian yang selanjutnya ada Jabal Uhud, yaitu tempat untuk mengenang perjuangan para khalifah saat terjadi perang Uhud. Dan masih banyak lagi situs bersejarah yang berada di Madinah.